Nama saya Novel Muammar dari Ilmu Komunikasi kelas reguler pagi. Saya di sini ingin membacakan soal dan jawaban tugas azas-azas manajemen untuk UAS. Soal yang pertama, praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah dari tahun 1900 hingga 1920, dan manajemen modern. Jawabannya, perkembangan awal manajemen sebenarnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dan dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik disadari ataupun tidak disadari. Ilmu manajemen ilmiah tumbuh pada sekitar awal abad ke-19 di benua Eropa Barat dan Amerika, di mana di negara-negara tersebut sedang dilanda revolusi yang dikenal dengan nama revolusi industri, yaitu perubahan dalam pengelolaan produksi yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan sudah semakin maju dan semakin manusia sudah semakin banyak pula kebutuhannya dan beragam juga jenisnya. Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Italia, manager, yang berarti mengendalikan. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang untuk mencapai organisasi. Penjelasan manajemen ilmiah tahun 1900 sampai 1920. Frederick Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915 dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah. Seorang insinyur dan industrialis Amerika yang teori manajemennya dianggap radikal pada zamannya. Dalam meningkatkan produktivitas, di samping dia bekerja pada Midvale Steel Works di Philadelphia sebagai juru mesin dari tahun 1878 dan mencapai chief engineer serta mendapatkan gelar dalam bidang engineering. Yang juga menemukan alat pemotong baja yang bekerja sangat cepat. Dari pengalamannya, Taylor menyadari bahwa problem produktivitas yang sebenarnya berasal dari sikap tak acuh pekerja dan manajer. Sebagian sikap tak acuh tersebut timbul karena para manajer maupun para pekerja tidak mengetahui apa yang dinamakan kerja layak untuk setiap hari dan upah layak untuk setiap hari kerja. Menurutnya, produktivitas merupakan kunci pemecahan bagi pencapaian upah lebih tinggi dan laba lebih besar. Akhirnya Taylor mengeluarkan karya ilmiah, The Principles of Scientific Management tahun 1911, yang di dalamnya diungkapkan prinsip-prinsip fundamental sebagai landasan pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Dalam manajemen, Taylor juga beranggapan bahwa para pekerja harus dipilih secara hati-hati dan cermat. Dan setelah itu, mereka perlu diberi latihan yang memadai untuk bekerja sebaik mungkin. Dia memandang bahwa kepentingan para pekerja, para manajer, dan para pemilik perusahaan harus diselaraskan. Taylor juga memiliki pengikut yang mengembangkan teorinya, yaitu Henry Algen tahun 1887, seorang insinyur mesin yang dikenal sebagai pengembang sistem perencanaan yang dapat diawasi secara efektif. Demikian Frank Gilbert dan Lillian Gilberts, yaitu seseorang yang mendapatkan julukan First Lady of Management, di mana mereka berdua banyak mengembangkan prinsip manajemen ilmiah. Yang kedua, manajemen modern. Henry Fayol sebagai seorang industrialis berkebangsaan Prancis merupakan bapak manajemen modern. Dia mengarang sebuah buku manajemen, yaitu Administration Industrielle et Générale. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup teknikal atau produksi, komersial atau membeli, menjual dan menukarkan, finansial yaitu mencari modal dan memanfaatkan secara optimal, kepastian yaitu perlindungan harta kekayaan, akunting dan manajerial yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengkoordinasi serta mengawasi. Soal yang nomor 2. Menurut Henry Fayol ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen, General Principles of Management. Sebutkan dan jelaskan. Henry Fayol mampu mensintetiskan 14 manajemen setelah bertahun-tahun belajar. Berikut adalah 14 prinsip manajemen yang perlu Anda ketahui
yang berguna dalam mengatur manajemen organisasi atau bisnis Anda. 1. Pembagian kerja. Prinsip ini sangat penting karena adanya limit factor, artinya adanya keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu A. Keterbatasan waktu, B. Keterbatasan pengetahuan, C. Keterbatasan kemampuan, D. Keterbatasan perhatian. Keterbatasan ini mengharuskan diadakannya pembagian pekerjaan. Tujuan untuk memperoleh efisiensi organisasi dan pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan, baik pada bidang teknis maupun pada bidang kepemimpinan. Asas pembagian kerja ini mutlak harus diadakan pada setiap organisasi karena tanpa pembagian kerja berarti tidak ada organisasi dan kerjasama di antara anggotanya. Dengan demikian, dengan pembagian kerja maka daya guna dan hasil guna di organisasi dapat ditingkatkan demi tercapainya tujuan. Prinsip yang kedua, kekuasaan dan tanggung jawab. Menurut asas ini, perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Misalnya, wewenang sebesar X maka tanggung jawab pun sebesar X. Wewenang authority menimbulkan hak, sedangkan tanggung jawab menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi dan komunikasi antara atasan dan bawahan. Prinsip yang ketiga, disiplin. Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi serta dilaksanakan sepenuhnya. Prinsip yang keempat, kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula. Tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. Asas kesatuan perintah ini perlu karena jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atas maka ia akan bingung. 5. Kesatuan arah. Setiap orang atau sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan dan satu perintah dan satu atasan. Supaya mewujudkan kesatuan arah, kesatuan gerak dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama, unity of command berhubungan dengan karyawan, sedangkan unity of direction bersangkutan dengan seluruh perusahaan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Setiap orang dalam organisasi mengutamakan kepentingan bersama organisasi di atas kepentingan pribadi. Misal pekerjaan kantor setiap hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri. Prinsip yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. 7. Remuneration of personnel. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan sehingga kepuasan yang maksimal bagi karyawan maupun majikan. Artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Centralization ini sifatnya dalam relatif, bukan absolut atau mutlak. Prinsip yang ke-8, hierarkis. Saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus dan dengan jarak terpendek. Maksudnya perintah harus berjenjang dan dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan. Prinsip yang ke-9, order. Asas ini dibagi atas material order dan social order. Artinya keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang dan karyawan. Material order sendiri artinya barang-barang atau alat organisasi perusahaan yang harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, jangan disimpan di rumah. Social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisnya. Prinsip yang ke-10, keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pembagian gaji dan jaminan sosial. Perkembangan dan hukuman perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerjanya. Jika tidak adil, bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah atasannya. Prinsip yang ke-11, inisiatif. Menurut asas ini, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif, dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Prinsip yang ke-12, kesatuan. Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud kekompakan kerja, teamwork, dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Pimpinan perusahaan harus membina para pegawainya sedemikian rupa supaya karyawan merasa ikut memiliki perusahaan itu. Yang ke-13, kestabilan jabatan. Menurut asas ini, pimpinan perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi, biaya semakin besar, dan perusahaan tidak mendapat karyawan yang berpengalaman. Pimpinan perusahaan harus berusaha agar setiap karyawan betah bekerja sampai masa pensiunnya. Jika karyawan sering berhenti, perlu manajemen menyelidiki penyebabnya. Asas yang keempat dan yang terakhir, semangat kesatuan, esprit de corps. Dalam prinsip esprit de corps ini, manajemen harus selalu berusaha mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuannya. Soal yang nomor 3. Secara umum, teori-teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Briglow tahun 1977 menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya yaitu: pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Proses tersebut untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan ialah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, keputusan harus dibuat. Briglow tahun 1977. Briglow tahun 1977 menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan, yaitu: 1. Aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberi informasi, menyiapkan fakta-fakta dan keterangan lain kepada atasannya. Dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya, atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi tadi. Yang kedua, aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Secara manajemen itu sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, aliran hubungan manusia. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berhubung buat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu. Secara yang menimbulkan kepuasan pekerja, peran serta dalam mengambil keputusan, memberlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam keputusan bertindak. Yang keempat, aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan input menjadi luaran output. Yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien menurut alirannya adalah suatu langkah kebijaksanaan dan akan berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. Yang kelima, aliran satisfying. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajemen yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud untuk membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu memaksa mereka mengambil keputusan dalam kondisi bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Aliran yang keenam yaitu aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa setiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan. Soal yang keempat yaitu Greenberg tahun 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian, yaitu 1. Individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi ini dinamakan tidak komit. 2. Sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak dinamakan komit. Yang ketiga, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. 4. Kelompok dengan komitmen yang tinggi pada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal.
kelompok dengan komitmen yang tinggi pada manajemen puncak dan organisasi tetapi rendah ke kelompok kerja dan di atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.